Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman yang ada di rumah, pada kali ini pembahasan saya terkait dengan audit manajemen operasi dan produksi. Nah, teman-teman, kalau di perusahaan manufaktur, operasi dan produksi atau departemen operasi dan produksi, itu istilah lainnya adalah departemen PPIC, Planning Product atau Product Production Planning and Inventory Control, atau disingkat dengan PPIC. Ya, jadi di mana kegiatan aktivitas audit manajemen itu ditentukan untuk memperbaiki sistem departemen PPIC, ya, departemen PPIC, di mana dalam departemen PPIC ini nantinya kita akan bahas mengenai pengertian audit produksi dan operasi, prinsip-prinsip umumnya bagaimana, tujuan manfaat audit dan tahap-tahapan audit, ruang lingkup audit, pengendalian produksi dan operasi. Itu yang nanti saya jelaskan secara detail. Nah, teman-teman yang berada di rumah, PPIC merupakan aktivitas dari departemen yang dikhususkan untuk mengelola produksi dan inventory atau inventory, kontrol terhadap inventory atau persediaan, ya, di mana PPIC ini sepengalaman saya merupakan departemen sendiri, ya, memiliki atau dia punya departemen sendiri. Kalau accounting ya accounting, di bawah accounting ada pajak, ada keuangan, ada penagihan, ada piutang dan sebagainya. Kalau departemen marketing, ya marketing saja. Setelah itu kalau di departemen accounting, HRD, ya HRD saja, ya. Ada yang ngurus cuti, ada yang ngurus BPJS, ada yang ngurus terkait dengan aktivitas karyawan di perusahaan, itu yang mengawasi aktivitas perusahaan, itu yang terkait dengan HRD. Tetapi kalau terkait dengan PPIC, Production Planning Inventory Control, merupakan departemen tersendiri yang dimana dia mengelola bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Bahan baku dari mana? Ketika dia membeli ketika dia pesan, ya, dia pesan terkait dengan bahan baku yang sudah minimal stok, ya, artinya ada minimal stoknya, ya. Jadi ketika bahan bakunya sudah mulai menipis, dia bekerja sama dengan meminta kepada purchasing, kepada accounting bagian purchasing terkait dengan persediaan atau terkait dengan permintaan dari bahan baku terkait dengan stoknya sudah habis, ya. Jadi purchasing sendiri dia memiliki supplier atau ternama supplier, memiliki harga barang yang ada di supplier dan kualitas serta warna yang dibutuhkan di dalam supplier tersebut. Nah, salah satu contoh perusahaan manufaktur bidang plastik, ya, ketika saya pengalaman dulu, saya terkait dengan pengelolaan data seluruh perusahaan, seluruh transaksi yang ada di perusahaan, itu saya mengelola seluruh data yang ada di PPIC, saya mengelola semuanya sampai dengan accounting, ya. Jadi di sini di bahan baku ini yang sudah saya ceritakan tadi, dia minta kepada purchasing terkait dengan order barang yang sudah habis, di mana setiap bahan baku, barang setengah jadi sampai dengan barang jadi ada minimal stoknya, ya. Kalau bahan baku tadi ke supplier tadi, ketika supplier sudah oke, ada delivery order, kapan delivery ordernya,
bukti struknya delivery order itu nanti ditujukan kepada accounting terkait dengan pembayaran pembelian bahan baku, ya. Terkait setelah bahan baku selesai, bahan baku sudah dikirim, ya. Setelah itu barang baku dikirim atau datang kepada di perusahaan kita. Nah, ada bagian tersendiri untuk mengecek terkait dengan barang datang, ya, termasuk PPI, termasuk QC, quality control, bahan baku yang quality control menerima bahan baku yang diminta oleh teman-teman atau departemen bahan baku, ya. Jadi QC berperan penting, dia mengetahui, memastikan barang yang dikirim itu sesuai dengan permintaan yang sebelumnya dan sebagainya, kualitasnya terkait dengan warnanya, entah warnanya misalnya di biji plastik itu warnanya ataupun apapun itu, ya. Nah, setelah datang bahan bakunya, setelah datang baru disimpan ke dalam gudang khusus bahan baku, ya. Jadi setiap barang ini, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi memiliki gudang masing-masing, tidak menjadi satu gudang, tetapi masing-masing bahan baku sendiri, barang setengah jadi sendiri, barang jadi. Nah, setelah dari bahan baku selesai, barang setengah jadi itu apa? Itu barang setengah jadi sebenarnya memiliki gudang sendiri, dan setelah hasil proses produksi, ya, hasil proses produksi itu proses produksi dari mesin-mesin sudah tersedia, ya. Semoga aja tidak bingung, ya. Anda bisa bayangkan, karena setiap produksi itu sesuaikan dengan jadwal produksi, terkait dengan jadwal produksi terkait dengan permintaan barang yang ada di marketing. Jadi ini satu usulan yang utuh. Kalau kita bicara secara detail cukup banyak yang kita bicarakan, tapi saya singkatnya supaya tidak durasinya tidak panjang. Jadi di mana produksi ini ada terkait dengan jadwal pelaksanaan produksi, jadwal pelaksanaan dari permintaan pasar bagaimana. Dari permintaan pasar itu kita pastikan ke barang jadi, apakah barang jadi sudah sesuai dengan jumlah yang diterima, jumlah yang ada di barang jadi. Ketika kita barang jadi stoknya belum tidak banyak, baru kita proses produksi, baru kita menjadwalkan di mesin-mesin terkait dengan permintaan atau bahan-bahan yang disesuaikan dengan permintaan pasar, ya. Bahan-bahan yang diminta oleh pasar apa saja. Misal perusahaan itu perusahaan plastik, jadi dia wajib untuk mengetahui terkait dengan bahannya bagaimana, warnanya itu warna apa, ya, permintaan warnanya apa. Dan kita lihat saja, kalau misalnya barang jadinya itu tinggal sedikit, padahal seharusnya misalnya mintanya 100 tapi ternyata kita punya 50. Nah, di 50 ini kurang 50, apakah kita pastikan lagi di barang setengah jadi itu ada stoknya apa tidak. Kalau tidak ada stok, baru kita proses produksi, kita jadwalkan salah satu mesin untuk proses produksi terkait dengan gantungan baju. Kalau ternyata di barang setengah jadi barangnya ada, stoknya ada terkait dengan gantungan baju, itu segera segera dikemas untuk menjadi barang jadi, ya. Nah, dari kemasan tadi dari barang setengah jadi ke barang jadi, tentunya berarti stok yang dimiliki oleh barang setengah jadi itu menjadi menipis, dan akhirnya si PPIC bisa menjadwalkan kembali untuk menambah stok yang ada di barang setengah jadi. Melalui mana? Memastikan bahan bakunya bagaimana untuk gantungan baju. Oh, ternyata dari bahan bakunya itu ready, warnanya ready semuanya, hijau, kuning, merah, abu-abu, hitam dan sebagainya, jadi semuanya. Akhirnya dijadwalkan untuk proses produksi dengan warna ABCDFG dan disesuaikan dengan stok yang ada di barang setengah jadi. Stoknya bagaimana, ada minimal stoknya. Jadi setiap bahan ini, bahan baku atau barang setengah jadi atau barang jadi itu ada minimal stok. Jadi memastikan ketika ada permintaan banyak, dia sudah siap sedia untuk mengirimkan terlebih dahulu, untuk mengirimkan atau untuk memastikan bahwa barang itu tidak
tidak banyak untuk melalui proses produksi. Artinya barang sudah setengah jadi tinggal dikemas untuk jadi barang jadi. Barang jadi misalnya ada 50, ada 100, mintanya 100, adanya 50, barang setengah jadi bisanya cuma support 25, sisanya itu proses produksi ya. Jadi terkait dengan proses produksi. Jadi ada saling keterkaitan ya. Nah, dari proses produksi tersebut ada penjadwalan, ada tenaga kerja langsung, ada operator produksi, ada terkait dengan mesin, terkait dengan mesin ada support dari teknisi ya. Apakah mesin itu sudah sesuai dengan gantungan baju yang diminta oleh pasar ya. Karena gantungan baju misalkan ada beberapa model, tidak hanya warna kan beberapa warna, tapi modelnya itu berbeda-beda. Nah, apakah mesin cetaknya itu sesuai dengan permintaan pasar yang disesuaikan dengan mesin produksi ya, atau bukan. Kalau terus teknisi juga memastikan mesin produksi itu apakah dengan permintaan atau penjadwalan yang diserahkan oleh admin PPIC itu sesuaikan dengan memastikan mesin produksinya sudah siap atau ready dan bisa siap untuk diproduksi atau siap untuk memproduksi ya. Nah, itu ada kalau terkait dengan tenaga kerja, ada tenaga kerja langsung tadi saya sudah katakan, ada shift-shiftan juga, pagi, siang ataupun yang shift 1, shift 2 dan shift 3 itu bisa malam ya. Setelah itu teknisi sudah, mesin produksi sudah dan sebagainya. Nah, setelah itu dengan kondisi produksi sudah ready, sudah dicetak dari mesin produksi dan produksi, tentunya ada tenaga kerja. Ini antara dua ini ada tenaga kerja yang mengoperasionalkan dan membantu dari mesin produksi menghasilkan barang setengah jadi ya. Dari bahan baku masukkan ke mesin produksi, dari mesin produksi jadilah barang setengah jadi yang belum dikemas ke menjadi barang jadi. Ini sebenarnya ada urutannya. Ini saya buat begini agar sebenarnya ada panduannya. Jadi urutannya banyak ya. Tapi saya coba begini untuk tapi Anda bisa, semoga aja bisa Anda mengerti ya. Nah, dari situ mesin produksi dan teknisi berkaitan, dan setelah selesai baru marketing memastikan 3 hari 4 hari pengiriman Bapak Ibu segera kami kirim, jumlahnya sekian, alamatnya sekian, pembayarannya tanggal sekian sampai tanggal sekian ya. Untuk jangka pendek piutang, jangka pendek tidak lebih dari 90 hari ya. Setelah itu baru pengiriman barang ke konsumen. Nah, jadi ini yang nanti kita audit terkait dengan departemen produksi dan planning dan production ya. Nah, itu yang nanti kita audit terkait audit manajemen. Apakah PPIC ini di perusahaan ini memiliki prosedur dan kebijakan terkait dengan quality control, QC, terkait dengan bahan baku yang diterima, apakah sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan model barang dan jenis barang ataupun kekuatan, kualitas dan sebagainya, warna dan sebagainya. Dari barang setengah jadi dari hasil mesin produksi, QC juga memastikan apakah hasil dari mesin produksi itu sesuai dengan cetakan, warna, ataupun kalaupun ada ya, kalau yang rata mesin produksi ada cacat, berarti si QC itu memastikan bahwa itu tidak layak untuk dijual ya. Jadi QC yang benar-benar memantau aktivitas yang ada di mesin produksi hingga dengan memastikan barang jadi itu benar-benar siap untuk dijual ya. Barang jadinya pun demikian, bahan baku barang setengah jadi sampai dengan barang jadi ya. Kalau misalnya kita sepeda motor itu, kalau kita beli sepeda motor baru kan Anda pernah lihat warna-warna kuning, merah, biru, putih, hijau yang ada di setiap sela, entah dimanapun itu di dalam motor baru itu merupakan dia sudah melewati QC ya, quality control. Nggak usah jauh-jauh juga, elektronik juga ada stiker QC, quality control, jadi memastikan bahwa perusahaan itu atau produk itu sudah layak untuk dijual dan dipastikan produk itu sudah layak dijual dan bisa dinikmati dan bisa digunakan oleh konsumen ya. Itu kalau elektronik ya, kita tidak ngerti apakah dengan kita produksi elektronik secara massal belum tentu setiap elektronik itu sama kecepatan dan hasil produksinya dan sebagainya, perakitannya dan sebagainya. Kadang-kadang
ada yang baru dipakai sudah rusak, ada kadang-kadang ada barang itu yang sama tetapi lifespan nya jauh lebih banyak ya. Ini yang nanti akan kita bahas terkait dengan PPIC, dengan audit manajemen terkait dengan PPIC. Nah, tentang review atau fungsi produksi, di mana ada fungsi yang diserahin tugas dan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas pengubahan dan pengolahan sumber daya produksi menjadi keluaran atau output barang atau jasa sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jadi proses produksi ini menciptakan kegunaan. Jadi artinya yang sudah saya katakan tadi, fungsi produksi ini memastikan barang yang diterima, barang yang diproduksi itu sesuai dengan melalui beberapa item tadi terkait dengan quality control ya. Setelah produksi, bagaimana hasil barang QC, produksinya sudah melewati QC, quality control yang tadi, bagian quality control yang dari teman-teman teknik industri kalau tidak salah ya, dari teman industri, apakah sudah sesuai dengan kondisi dan sebagainya, kita melalui QC. Dan jadi dimana dari posisi produksi ini memiliki nilai dan kegunaan suatu benda dapat meningkat akibat dilakukannya penyempurnaan bentuk atas benda atau input yang bersangkutan. Jadi bahan baku biji plastik itu diproduksi menghasilkan gayung ya, gayung dengan warna hijau muda, dengan kontainer Benetton yang seperti yang saya kerja dulu di salah satu perusahaan plastik dan produk itu ada di Carrefour dan di Giant. Nah, mereka benar-benar memastikan produk-produk yang dari biji plastik hingga bisa layak dijual dan dinikmati oleh konsumen. Jadi produksi itu sangat vital terkait dengan barang jadi ya, melalui proses melalui proses screening dari QC quality control ya. Nah, dari fungsi produksi ada manajemen produksi. Jadi manajemen produksi atau operasi adalah dia merencanakan ya, menjadwalkan produksi, kapan dia naik, kapan dia cetak, memastikan stok ada minimal stoknya di setiap bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi. Ketika barang jadinya habis, kita perlu mensupport barang jadi dari barang setengah jadi, menghasilkan barang jadi. Barang setengah jadi tinggal ada minimal stoknya, berarti kita menjadwalkan bahan baku diproduksi dari bahan baku, kita produksi, kita jadwalkan mesin produksi dan menghasilkan mesin barang setengah jadi ya. Barang setengah jadi itu untuk kita pastikan stoknya aman ya. Setelah itu kalau ada permintaan tinggal kita kemas menjadi barang jadi ya. Tetap saja di barang jadi punya minimal stoknya, jadi masing-masing saling berkaitan. Jadi manajemen produksi ini merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dari urutan berbagai kegiatan untuk membuat barang yang berasal dari bahan baku dan penolong lain. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya terkait dengan gayung tidak ada bahan penolong lain, ada bahan penolong lain gayung itu terkait dengan stiker ya, warnanya warna-warni, kembang, bunga atau lainnya. Kalau terkait dengan produksi termos berarti ada macam-macamnya, ada kacanya yang di dalam itu tabung termosnya, ada penutupnya, ada karetnya, ada seal bawah pengunci termos, ada gagangnya dan macam-macam. Ada belum lagi sablon di bodinya, itu cukup banyak bahan penolong untuk termos ya. Nah, setelah itu dengan adanya itu ada proses kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi barang lain ya, dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dari disebut dengan proses produksi hingga dengan barang jadi. Ini yang nanti kita audit dalam audit manajemen operasi dan produksi. Nah, bagaimana dengan audit manajemen produksi, di mana dia mengaudit berbagai macam aktivitas ya, dari bahan baku, pembelian barang baku, pengelolaan barang setengah jadi, barang setengah jadi dikelola menghasilkan barang jadi ya, dari proses produksi terkait penjadwalan, terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan hasil quality control, terkait dengan barang cacat itu berapa. Nah, setelah barang cacat itu berapa yang cacat, satu barang berapa lifetime mesin itu berapa lama, terus setelah itu setiap
setiap mesin produksi itu berapa banyak yang dihasilkan oleh mesin tersebut, ya itu yang diaudit oleh audit manajemen, ya di bidang produksi sampai dengan barang jadi sampai dengan pengiriman. Dari pengiriman tersebut dipastikan sesuaikah dengan permintaannya dan sebagainya. Jadi benar-benar cukup luas. Apakah juga sudah sesuai dengan kebijakan, apakah ada sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut, ya. Kalau manajemen kalau perusahaan yang sudah manufaktur dan terbuka secara umum yang lisensi di Bursa Efek, tentunya sudah memiliki prosedur dan mereka punya kualitas ISO, ya. ISO 9028, 9001 dan macam-macam, ya, berbagai macam kualitas terkait dengan manajemen, terkait dengan K3, kesehatan, keselamatan kerja karyawan dan sebagainya. Itu kita audit secara penuh. Nah, itu selain itu, produksi juga berfungsi untuk mengukur seberapa baik manajemen menjalankan fungsi perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan produksi, ya ini sudah disebutkan tadi, dan seberapa efektifkah dan efisienkah manajemen dalam membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan produksi yang telah ditetapkan. Itu yang sudah saya katakan tadi, ya. Jadi memastikan prosedur dan kebijakan yang efisien dan efektif tadi, ya. Audit manajemen produksi juga melakukan penilaian secara komprehensif secara menyeluruh terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi itu telah berjalan dan memuaskan, ekonomis, efektif dan efisien. Tadi saya katakan tadi di tabel tadi ada susunan bahkan tadi susukan apakah ekonomis, efektif dan efisien. Itu yang nanti kita audit secara menyeluruh, ya. Nah, alasan audit produksi di mana proses produksi dan operasi berjalan sesuai dengan prosedur yang tadi saya katakan. Kekurangan atau kelemahan yang harus ditemukan, yang terjadi harus ditemukan sehingga dapat diperbaiki. Nah, ini dengan adanya audit ini bukannya kita mencari kesalahan, tetapi kita memperbaiki sistem dan memperlakukan prosedur, memastikan prosedur yang berlaku di lapangan dan prosedur dan kebijakan di lapangan apakah sudah sesuai. Kalau belum selesai baru kita perbaiki, ya. Konsistensi berjalan proses yang harus diungkapkannya. Ini proses yang berjalan, proses produksi itu proses terkait dengan alur, ya, sesuaikah dengan prosedur dan kebijakan. Terus pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Nah, jadi proaktif, jadi kita memastikan kalau kita melakukan audit di perusahaan, memastikan kita yang proaktif, bagaimana ini, bagaimana itu dan sebagainya. Soalnya kita tidak ngerti proses, kita tidak ngerti, tapi jangan sampai kita tidak ngerti tapi dibujui sama karyawan yang bersangkutan, ya. Berjalannya tidak kolektif harus mendapat dorongan dan didukung dari berbagai pihak terkait dengan manajemen, terkait dengan direksi, terkait dengan apapun itu ada dukungan untuk kita melakukan audit produksi, ya. Prinsip audit produksi ada 3 hal yang tentunya sudah Anda pelajari juga, di mana menentukan apakah proses produksi dan operasi berjalan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau tidak, ya. Apakah sudah objektif dan sistematif, pengumpulan dan analisis data yang cukup dan relevan terhadap dasar penilaian catatan perusahaan dalam menetapkan prosedur dan kriteria dan kebijakan, ya. Dan juga auditor perlu mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan di fungsi produksi tersebut. Jadi ada namanya, misalkan kita menemukan ada hal yang aneh. Salah satu contoh misalkan ketika kita pembelian tidak melalui supplier, tapi kita melalui orang lain, supplier yang sudah ada itu kita abaikan, tetapi ada temannya si manajer itu yang menjual produk yang hampir mirip dengan hampir mirip dengan bahan baku yang biasa kita pesan dengan harga yang sedikit lebih yang relevan dan yang hampir mirip dengan yang supplier. Nah, tapi supplier itu itu sudah lepas dari supplier, tapi itu akhirnya menjadi menjadi simpang siur ataupun menjadi tidak
kita menyimpang terkait dengan yang sudah ditentukan prosedur. Jadi harusnya supply-nya ABCD yang sudah ditentukan, ya ternyata menyimpang, dia menemukan supplier baru, ternyata temannya sendiri, jadi sebenarnya keputusan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur dan sebagainya, ya. Nah, itu yang menjadi klarifikasi ketidaksesuaian. Ketika sudah sudah tahu klarifikasinya, baru kita memberikan rekomendasi untuk peningkatan yang lebih baik. Jadi orang hukum audit operasi ada beberapa hal: rencana produksi dan operasi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, dan pengendalian produksi dan operasi. Ada 3: rencana produksi operasi, ada jadwal hidup operasi terkait dengan penjadwalan di beberapa mesin, ya. Penilaian atas kapasitas produksi, penilaian atas penggunaan kapasitas produksi terkait dengan aktivitas terkait dengan jumlah dari mesin produksi, ya. Setelah itu terkait dengan persediaan, ada minimal stoknya, ya. Kalau adanya minimal stoknya agar yang sudah saya jelaskan tadi, agar dapat agar bisa mengurangi tingkat resiko kehabisan stok, dan akhirnya karena kita di sini untuk barang jadi, ya, barang yang kita miliki itu tidak hanya satu-satunya yang ada di Indonesia, ya, tapi cukup banyak barang yang serupa. Makanya kenapa ketika kita ada yang beli, itu benar-benar kita cepat-cepat untuk kita kita produksi dan kita kirim, ya, karena jangan sampai si customer itu lari dari kita. Nah, jadi memang benar-benar benar-benar kita perlu kuasai dan kita perlu istilahnya itu kelola dengan baik customer kita, ya. Kalau terkait dengan rencana produksi dan operasi tadi, oke, ada jadwal, di mana jadwal itu terkait dengan tadi saya ulangi, ya, terkait dengan kebutuhan pasar atas jadwal, ya, tadi sudah saya sebutkan tadi. Penilaian atas kapasitas produk terkait dengan rencana persediaan, ya. Jadi aktivitas tersebut ada kapasitas produksi. Oh iya, ada satu lagi dari bagian tadi, strukturalisasi tadi saya lupa, ada namanya R&D, Research and Development, terkait dengan barang terkait dengan juga dengan bentuk dan desain produk, itu juga diperlukan oleh R&D, ya, Research and Development, ya. Terus tingkat persediaan ini di mana apakah persediaan itu yang digunakan sesuai dengan permintaan, ya, atau persediaannya barang jadi apakah sesuai dengan permintaan dan sebagainya. Jadi tingkat persediaannya, ada minimal stoknya, terus ada bahan baku, barang dan sebagainya. Nah, setelah itu perencanaan keseimbangan lintas produksi. Jadi terkait dengan keseimbangan lintas produksi, terkait dengan tadi lintas produksi itu ke accounting, apakah pembayaran piutang itu baik adanya, apakah kita membayar kepada membayar terkait dengan utang yang kita miliki, pembelian pembelian barang baku, ya. Setelah itu terkait dengan penggunaan fasilitas tenaga kerja, ya, tenaga kerja ataupun mesin tadi itu sudah ekonomiskah, sudah efektifkah, dan sudah efisienkah, dan sebagainya. Pembagian tugas, ya, terkait dengan waktu juga, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, prosedur prosedur perekrutan itu bagaimana. Nah, itu juga menjadi dasar kita untuk proses produksi, ya, audit proses produksi. Nah, yang lainnya terkait dengan produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Artinya bagaimana? Ya, ada penghapusan persediaan. Nah,
ketika persediaan itu sudah lama waktunya dan itu perlu kita kita hapus ya. Sebenarnya di persediaan itu memang menjadi dasar nominal kita yang ngendon di dalam aktivitas perusahaan ya. Jadi kita benar-benar sesuaikan dengan permintaan pasar, jangan sampai ngendon lama, persediaan itu ngendon lama tapi kita punya minimal stok ya, sehingga kita mengurangi pemborosan dengan banyaknya kita ngendon persediaan baik bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi ya. Nah setelah itu ada namanya tingkat cacat no, artinya tidak ada cacat yang berlebihan ya, tidak ada cacat yang berlebihan terkait dengan barang produksi ataupun barang setengah jadi maupun sampai dengan barang jadi ya. Jadi kegagalan produk ini jangan sampai sering terjadi ya. Setelah itu minimalkan kebutuhan tempat ya. Terkait dengan kebutuhan tempat yang pasti terkait ya, dalam hal ini penataan fasilitas produksi yang benar-benar sesuai. Penyimpanan bahan baku kalau di biji plastik, kalau saya contohnya biji plastik sesuai dengan cuaca ya, sudah sesuai dengan cuaca, jangan sampai terlalu panas. Karena terlalu panas juga tidak bagus bagi plastik ataupun bahan-bahan baku yang lainnya. Misalkan telur, produksi makanan, manufaktur makanan, tepung jangan sampai lembab, telur juga jangan sampai lembab, dan benar-benar memastikan suhu ruangan udara benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada, temperatur sesuai dengan kondisi yang ada di luar ataupun benar-benar kita jaga ya. Mitra dan tanggung jawab pemasok. Jadi pemasok itu merupakan mitra untuk memastikan kebutuhan perusahaan terkait dengan suplai bahan baku ya, di mana ada kuantitas, ada kualitas, dan itu waktu pasokannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Terus bagaimana pembayarannya itu juga dipastikan lagi, apakah kredit ataupun secara tunai, tapi kebanyakan di perusahaan itu lebih banyak ke kredit. Setelah itu pengembangan tanggung jawabnya bagaimana. Setelah itu pengembangan angkatan kerja, di mana terkait dengan pelatihan pekerjaan dari setiap tenaga kerja langsung, komitmen karyawan, terus pemberdayaan beberapa kelompok kerja itu yang memang dipentingkan di dalam aktivitas pengembangan angkatan kerja ya. Itu serta menciptakan tantangan dalam kerja, di mana produksi yang lebih besar dari kebutuhan atau penumpukan personil juga tidak efisien ya. Waktu tunggu atau waktu menganggur terkait dengan bahan baku ataupun tenaga kerja langsung juga tidak efisien terkait dengan produktivitas ya. Itu juga dengan adanya pemborosan waktu itu akhirnya kita melakukan pemborosan ya, akhirnya tidak efektif dan tidak efisien ya. Terus bahan baku ya, bahan baku persediaan barang baku, barang jadi itu benar-benar kita atur, ada minimal stoknya. Pergerakan peralatan untuk tidak menambah nilai bagi produk. Jadi peralatan bagaimana, apakah harus investasi alat, mesin dan sebagainya. Kalau mesin yang sudah lama dan perawatannya juga cukup tinggi juga membebani harga jual produk dan sebagainya. Nah setelah itu terkait dengan pengendalian produksi operasi, ada beberapa hal. Ada pengendalian ini memaksimumkan tingkat pelayanan ya, kedua menemukan investasi dan persediaan, dan yang ketiga efisiensi produksi dan operasi. Kalau misalnya kita berbicara pada memaksimumkan tingkat pelayanan, di mana dibutuhkan pengendalian terkait dengan kualitas produk yang dibutuhkan oleh yang diserahkan dan dikelola oleh teman-teman QC quality control, ketersediaan produk dari PPIC tadi, harga produk yang kompetitif terkait dengan bagaimana hasil harga pokok produksi dan harga pokok penjualannya itu bagaimana. Setelah itu terkait dengan penyediaan stok barang dari bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadinya, itu juga dikelola dengan baik, dengan benar. Terus penyerahan kepada konsumen itu juga tepat waktu. Jadi benar-benar kita layani dengan baik konsumen kita, karena konsumen hilang itu juga susah ya. Nah, dengan meminimumkan investasi dan persediaan ini, di mana adanya pengendalian ya terkait dengan aktivitas utama atau pendukung terkait dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan terkait dengan
minimal stok tadi, jadwal produksi tadi, waktu tunggu yang tidak banyak ya. Nah itu itu juga meminimumkan investasi ya, meminimumkan pemborosan yang tidak ya. Setelah itu terkait dengan efisiensi produksi dan operasi, terkait dengan pemeranan harga yang kompetitif, terkait dengan beberapa kali saya bilang terkait dengan, ya mohon maaf ya, bagaimana budaya kerjanya perusahaan ya, terus bagaimana aktivitas yang ada di pabrik, tenaga kerja tidak langsung, banyak turnover karyawan, itu juga sudah tidak bagus. Kalau banyak turnover karyawannya, keluar masuk karyawan juga tidak bagus. Kesiapan mesin, ketika kita produksi ternyata mesinnya rusak, ini juga akhirnya menghambat proses produksi dan menghambat pengiriman kepada konsumen. Ini menjadi perlu dikendalikan terkait dengan produksi dan operasi. Nah, setelah itu terkait dengan komponen-komponen lainnya, bahan baku juga bisa ya, pengendalian bahan baku, pengendalian peralatan produksi, terkait juga terkait dengan istilahnya quality controlnya itu bagaimana, kuantitas, quality, waktu ya. Nah, jadi benar-benar dikendalikan hingga benar-benar barang jadi itu sudah diverifikasi oleh QC control dan diinspeksi dan dilakukan pengujian yang benar-benar secara prosedur ya, agar tidak terjadi kerusakan barang terkait dengan proses penyimpanan sampai dengan distribusi kepada konsumen. Itu benar-benar dikelola dan dikendalikan oleh fungsi produksi dan operasi. Itu yang kita audit nantinya ya. Nah, ruang lingkupnya itu memutuskan maksud dan tujuan yang dilaksanakan oleh produksi, merumuskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan audit produksi ini ya, menentukan ruang lingkup audit yang dijalankan, apakah hanya fokus pada barang baku, barang setengah jadi, atau secara keseluruhan PPIC. Nah, secara keseluruhan PPIC juga tidak hanya tidak hanya sebentar, tapi cukup banyak, karena kalau kita menghitung juga stok barang yang ada di lapangan, juga kita sudah menghitung sesuaikan kondisi yang ada di kartu stok ya, memastikan benar apa tidak. Terus kita lakukan audit pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat umum tentang objek audit. Jadi kita adanya objek pendahuluan itu kita memastikan, kita wawancara dulu lah, maksudnya bagaimana dan sebagainya terkait dengan informasi yang kita peroleh. Dengan adanya informasi, kita melakukan audit di dalam perusahaan tersebut, menyusun program dan prosedur audit yang nantinya kita melaksanakan audit yang telah ditetapkan sudah program prosedur audit dengan pengumpulan dan pemeriksaan data, serta kita lakukan wawancara dan mengolah dan menganalisis hasil temuan ya. Ini ruang lingkup audit manajemen pada fungsi operasi, di mana dengan ruang lingkup ini hasil temuan ini hasil olah yang sudah kita peroleh dari wawancara, temuan, pemeriksaan, pengumpulan, wawancara dari karyawan, sudah kita analisis apakah sudah sesuai dengan apakah departemen sudah taat dan menerapkan aturan dan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan tersebut ya. Nah, dari sini adanya pengendalian seluruh komponen, pengendalian bahan baku tadi kayak sudah ya, pengendalian bahan baku, peralatan dan produksi, pengendalian transportasi termasuk dengan QC, pengendalian kualitas standar produk sampai yang barang jadi, dan pengendalian barang jadi ke konsumen. Ini sudah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah audit manajemen produksi dilakukan sebagai upaya memperbaiki sistem prosedur, kebijakan dan pada bagian PPIC, apakah ekonomis, apakah efisien, apakah efektif di bagian atau departemen PPIC, Planning Product Inventory Control atau Production Planning and Inventory Control, dengan rekomendasi yang menjadi dasar perbaikan pengenalan intern, apakah sudah sesuai dengan kondisi, apakah sesuai dengan prosedur, apakah sudah sesuai dengan kebijakan, dan adanya rekomendasi perbaikan secara menurut terkait dengan PPIC ya. Itu dari saya, terima kasih, sekian, namaste, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih.